Mengapa harus Yesus? Kuasa-Mu Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Roh Kudus meteraikan firman-Mu di hati kami. Segala bentuk halangan apapun yang akan menghalang-halangi berita firman Tuhan kami patahkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup. Hamba berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, sebelum saya menyampaikan satu bagian firman Tuhan, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Jeffrey Martin Randi. Saya sudah berkeluarga, istri saya orang Aheng, orang Pahuman. Saya orang Manado. Kami sudah dikaruniai 3 orang anak, 2 putra, 1 putri. Mari kita membuka Alkitab kita. Saya akan memberikan satu tema malam ini, sederhana saja temanya. Mengapa harus Yesus? Kita buka di dalam Wahyu pasal 20 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada 3 hal yang saya sampaikan kepada kita. Yang pertama, perhatikan baik-baik. Mengapa harus Yesus? Yang pertama, Yesus jalan kebenaran. Saya ini datang hanya mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada saudara, supaya saudara berubah hidupnya. Saya mengajarkan kebenaran di dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus, akulah jalan kebenaran. Yang pertama, Yesus jalan kebenaran. Saya hanya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tetapi kebenaran yang sejati itu adalah Kristus Yesus. Amin. Dan Bapak Ibu bersyukur kalau saudara sudah mendengar nama Yesus, dan sekarang saudara mengimani nama Yesus, dan saudara hidup di dalam kebenaran Yesus. Tapi jangan hidup di dalam Yesus Barabas dan Yesus anak-anak Skewa. Tahu Yesus Barabas? Di Alkitab ada 2 ditulis nama Yesus. Yang pertama Yesus Kristus yang disebut Kristus yang diurapi. Lalu yang kedua namanya Yesus Barabas, penjahat kelas kakap di zaman Romawi. Ketika orang berteriak, Yesus, Pilatus bertanya, Yesus mana yang mau kau minta? Mereka bilang, Yesus yang disebut Barabas. Tapi Yesus yang disebut Kristus, salibkan dia. Untuk apa Yesus mati di atas kayu salib? Buat saudara dan saya supaya dosa kita disucikan.
Bapak Ibu, di luar sana banyak orang mengajarkan yang benar, tetapi mereka bukan kebenaran itu sendiri. Kebenaran itu sendiri hanya ada di dalam Yesus Kristus. Maka kita orang percaya harus hidup dalam kebenaran. Amin. Yang pertama. Yang kedua adalah keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 dikatakan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan, hanya nama Yesus. Bapak Ibu, tapi di Filipina sana ada nama Yesus tapi penjahat. Di barat sana banyak orang senang nama Yesus, bahkan ada satu pemain bola namanya Jesus. Tapi dia bukan Yesus yang menyelamatkan dari dosa dan kutuk. Dan Bapak, kita mati malam ini ukuran 1x2, tapi saya sudah mengenal kebenaran dan saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Sederhana saja Bapak Ibu. Ya, jadi yang pertama ingat baik-baik, Yesus jalan kebenaran, tetapi ada kata tadinya, bukan Yesus Barabas. Banyak orang Kristen hidup dengan Yesus Barabas. Sudah berpuluh-puluh tahun dari orang Kristen, tapi dia hidup dalam kehidupan yang masih terikat dengan kuasa gelap. Malam ini Bapak Ibu Saudara yang hadir, mari kita mengerti, memahami bahwa Yesus yang saya ikut bukan Yesus Barabas, tetapi Yesus yang disebut Kristus. Dia mati di atas kayu salib, menggantikan segala kutuk dan dosa. Sehingga Bapak Ibu, ketika nanti kita mengalami kematian secara fisik, kita tidak akan mengalami yang namanya kematian yang kedua, kematian kekal yang dilempar di dalam lautan api. Ketika Alkitab bicara ini, dia tidak main-main, dia serius. Dia tidak main-main, dia serius. Maka Alkitab mengajarkan kepada kita, mengapa harus Yesus? Karena di bawah kolong langit ini hanya nama Yesus yang menyelamatkan. Ini bicara keselamatan, ini bicara tentang kekekalan Bapak Ibu. Bukan bicara sementara, ini bicara tentang kekekalan. Kalau kita tidak menerima Yesus dengan sungguh-sungguh menjadi Tuhan dalam hidup kita, kita mati sudah dikasih ukuran 1x2 lagi, ya. Setelah itu kita dilemparkan ke dalam lautan api yang kekal. Nah, kalau bukan Yesus yang menyelamatkan, bodoh-bodoh kita. Ngapain kami datang melayani? Buat apa Bapak Niko berapa puluh tahun lalu melayani? Untuk apa? Nggak ada gunanya. Tetapi karena Yesus memberikan keselamatan itu, maka pelayanan itu ada sampai hari ini. Untuk apa Bapak Ibu? Supaya kita pada waktu kita mati, kita bersama dengan Kristus di Yerusalem baru. Amin. Yang terakhir, kita lama ini Bapak Ibu ya. Yang terakhir, keselamatan itu pasti, tapi harus digarisbawahi ya. Keselamatan di dalam Yesus itu bukan karena kita harus berbuat baik, tidak. Kalau Bapak Ibu berbuat baik karena mengalami pertobatan, itu plusnya. Kata Galatia, itu namanya buah roh. Bapak Ibu hari ini pulang diberkati, hidup diubahkan, Tuhan memberkati. Bapak Ibu sudah diberkati. Tanam jagung berhasil, bikin kebun berhasil, semua yang dibuat berhasil. Sudah diberkati Tuhan. Wah, Tuhan terima kasih untuk berkat anugerah keselamatan. Sudah saya terima Tuhan. Saya mau melakukan satu kegiatan pelayanan. Saya mau berbuat baik dalam kehidupan gereja. Apa? Datang, Pak Pendeta, saya ada berkat 10 juta untuk saya kasih ke gereja. Pakai saja 10 juta ini Pak, saya sudah diberkati Tuhan. Itu namanya perbuatan baik. Kita berbuat baik, salah apa tidak? Tidak. Jadi jangan berpikir perbuatan baik itu menjamin kita selamat. Tidak. Kalau saudara berbuat baik karena hidupmu sudah diubah oleh Tuhan, kebenaran Kristus mengubah engkau sudah meyakini bahwa Yesus itu juru selamat dalam kehidupan, karena keselamatan hanya ada dalam Dia, dan saudara sudah diberkati Tuhan dan mau menjadi berkat karena berkat Tuhan sudah berlimpah-limpah, itu tidak masalah. Kata firman Tuhan, itu adalah buah roh, kasih kebaikan, sukacita. Berbuat baiklah Bapak Ibu, saudara, kalau sudah diberkati Tuhan, jangan pelit-pelit dengan gereja ya. Kasih dukung itu gereja. Kalau saudara sudah diberkati jagung 1 bulan ini, misalkan diberkati Tuhan jagung 2 ton, kasihlah ke gereja berkat yang ada. Berapa Pak Pendeta? Kasih aja semua 2 ton itu.
Aduh banyak benar. Nanti Tuhan berkati kau lebih dari itu. Selamatkan kita ini diberikan keselamatan, anugerah itu. Jadi kalau kami datang melayani dengan biaya sendiri, itu karena kebaikan Tuhan. Bukan Bapak Ibu lihat kami ini sudah kaya raya, sudah lebih indah. Mungkin kehidupan kami lebih baik Bapak Ibu Saudara dari segi ekonomi. Tapi kenapa kami mau mengambil satu bagian dalam pelayanan? Karena kami tahu anugerah yang Tuhan beri tidak bisa dibandingkan dengan harta dan materi yang kita punya. Maka Bapak Ibu harus bangkit tentang konsep bahwa Yesus sudah mengasihi, maka saya harus mengasihi yang lain. Amin. Bersyukur pada hari ini kita dipertemukan kembali dalam Roh Kudus, sehingga kita boleh beribadah bersama dengan tim Pankolani. Dan terlebih untuk firman yang telah disampaikan, terima kasih untuk berkat yang telah ditaburkan untuk jemaat kami pada malam hari ini, dan firman yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Jeffrey. Dan biarlah itu boleh menjadi perubahan hidup bagi setiap jemaat kami yang boleh pada hari ini, dan boleh menjadi banyak berkat bagi setiap saudara-saudara kami. Dan kami juga bersyukur karena pada malam hari ini kita boleh bertemu kembali dengan tim. Dan kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Nikolani dan Pak Jeffrey dan juga Bapak Pendeta Asyid, dan juga selamat datang kepada Bapak Pendeta Simon Kyo yang telah bergabung dengan tim.